Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini banyak yang bertanya-tanya Yusuf Mansur tuh kemana sih dia? Kan keputusan pengadilan dia mesti bayar 4 miliar 70 juta. Bukannya mengurus dengan Ibu Ilis Siti Rahmah, bagaimana cara penyelesaian? Enggak, dia malah mencari sensasi berhalu-halu gitu. Halu-halunya dia puji Nikita Mirzani lah. Malah saya tawarin akun Fufu Fafa, dia nggak mau gitu. Kalau akun Fufu Fafa itu ada artis lain. Yakin dah, di situ kan banyak perbincangannya itu dengan artis. Malah bahasanya ya kita nggak mau mengungkap ya, tapi dilihat aja lah gitu. Lalu yang kedua, apakah Yusuf Mansur sekarang ini sedang kasak kusuk mendekati Presiden terpilih Prabowo Subianto? Pengen misalnya, kan lu dia halusinasi pengen jadi menteri itu buat dia sudah kecil gitu. Bahkan lu dia bilang 2024 jadi presiden. Jangan kan jadi presiden. Jadi menteri yang nggak jadi anggota DPR yang nggak laku. Dipilih oleh ya berapa orang saya suaranya kemarin. Kalau ada 300 sudah bagus menurut saya itu. Ya kan? 300 itu sudah bagus gitu. Nggak tahu berapa suara kemarin. Yang jelas warga Jakarta sudah menghukum dia. Nggak ada suaranya. Nah, kalau nggak salah 1.300 apa ya. Apa nggak tahu, lupa saya. Ini anggota DPR aja dia nggak bisa. Terus ngapain dia misalnya kasak kusuk. Ya mau mendekat. Bahkan dibikin halu-halu. Seolah-olah Presiden Prabowo menelepon dia. Padahal itu nggak ada, omong kosong aja. Nah sekarang ada tuntutan gitu, yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor harus bayar. Terus dia nggak peduli. Lalu sekarang maunya Yusuf Mansur ini apa gitu? Cerita yang lain dia terus menambah warung steak and shake-nya. Duitnya dari mana? Kalau ada orang bertanya duitnya dari mana, biasanya langsung jadi musuh Yusuf Mansur. Kalau kita di luar ini kan memberikan praduga gitu. Apa sekarang dia telah sukses menjual Syekh Ali Jabir dengan kuburannya yang dikeramat-keramatkan oleh Yusuf Mansur gitu. Sekarang ini dianggap berkunjung ke sini nih kuburan orang soleh. Orangnya hafiz Quran. Nah, tapi lama-lama di cerita-cerita dia seling-selingnya cerita syirik. Apa itu yang sedang dia garap sekarang? Dia ajak orang ke dunia persyirikan, dunia berdosa gitu. Asal dapat duit. Nanti orang datang ke situ ya itu banyak pundi-pundi yang dihasilkan. Karena ini memprovokasi orang untuk masuk ingin mendapat berkah gitu dari cerita kuburan yang disakti-saktikan gitu. Padahal itu kuburan orang biasa sebenarnya. Dan manusia kalau udah meninggal tuh nggak ada wilayah kesaktiannya. Mas'uliyatuhu amamallah. Dia sudah mau akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah jadi sekarang kalau kita lihat di mana Yusuf Mansur ini, atau mencari titik masuk bagaimana mencari duit atau mengembalikan popularitas. Biar warung steaknya banyak, di pengadilan kalau bisa nggak mau bayar, kecuali dia sudah dijebloskan ke dalam penjara. Nah, selama ini titik masuk Yusuf Mansur, kalau di yang tadi itu kita kira dia test case aja tuh. Nikita Mirzani dia puji-puji. Test case, ada tanggapan nggak? Ternyata diteriakin orang di seantero jagat. Dan tidak ada yang nanggapin dia gitu. Lalu dia mau kemana? Nah, titik masuk Yusuf Mansur itu untuk mengelabui. Katakanlah orang yang pernah percaya ke dia itu, titik masuknya selama ini kalau kita lihat adanya kepercayaan yang di dalam akidah umat Islam itu sebagian mempercayai apa yang disebut dengan mukjizat atau khariqul adah gitu. Jadi di luar kebiasaan.
ada kejadian di luar kebiasaan yang dimiliki oleh para wali, itu kira-kira lah. Kalau mukjizat kan kepada nabi dan rasul. Nabi rasul sudah meninggal. Ini ada lagi berikutnya. Mendapatkan mukjizat atau kebiasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang yang berpredikat sebagai wali. Nah, Yusuf Mansur setelah mengarang cerita-cerita palsu seolah-olah dia pun menjadi wali. Bahkan dalam beberapa kasus Yusuf Mansur sudah bilang, nanti ente nggak dapat syafaat. Nanti kita akan datang. Mulai dia sekarang cerita-cerita palsu. Dia sebut malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inilah orang yang telah banyak modal terhadapmu, yaitu modal syafaat. Jadi titik masuk yang pertama Yusuf Mansur itu dia menebarkan keyakinan ke tengah-tengah masyarakat bahwa dia itu bisa membawa kayak rekomendasi syafaat lah kepada Rasulullah. Karena itu cerita-cerita selawatnya dipopulerkan. Cerita selawat populer gitu. Dia populerkan. Karena dia kan belajar tadi kepada kelompok Habib-Habib nih. Habib-Habibnya aneh-aneh, dia lebih aneh-aneh lagi. Dia populerkan cerita ini. Lalu dia karang cerita aneh-aneh membuatkan orang kalau mengikutinya bisa menjadi pencuri. Kalau mendengarkannya uangnya bisa habis. Coba, kalau orang nggak percaya kafir kayaknya. Semansur gitu aja. Kafir. Enak aja dia yang kafir-kafirkan orang. Apa itu? Itu dia mempopulerkan salawat. Aneh salawatin. Tunjuk. Ambil, bawa, itu aja dia. Maka nanti dia tembak duit orang, lalu dia pulang dalam keadaan membawa uang berkarung-karung. Maka kita lihat titik masuknya yang kedua itu adalah bahwa dia bisa memberikan rekomendasi kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada seseorang. Modalnya apa? Salawat. Itu kan. Nggak ada dasarnya, bodoh amat. Yang penting orang percaya dia dapat duit. Ya, jadi kalau yang pertama tadi yang dijual oleh Yusuf Mansur itu adalah adanya suatu keyakinan yang disebut dengan keyakinan yang luar biasa, khariqul adah, yang dimiliki oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, baik dia wali atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua dia mempopulerkan cerita salawat. Nah, dari dua ini nampaknya sekarang itu walaupun keyakinan ini masih ada di tengah masyarakat kita, tapi figur Yusuf Mansur dianggap bukanlah tokoh yang pas untuk membawakannya. Dia bukanlah orang yang merekomendasikan kepada Nabi Muhammad. Nasib aja nggak jelas nanti di akhirat nih. Kemana setiap orang menagih utang ini? Kalau belum lunas kan nggak bisa urusan selesai. Itu. Tapi dua dokumen ini nampaknya ya sudah tertutup. Tertutup dia. Dia mau cerita sekarang panggungnya nggak ada. Panggung nggak ada. Dia mau cerita hebat, ada orang bersedekah. Lalu dia dapat bersedekah 1 miliar. Nanti dia dapat tanah 40 hektar di pinggir laut. Dia punya pesawat. Banyak pesawatnya. Menjadi landasan atau lapang terbang bagi dirinya secara khusus. Orang sekarang melihat nih, ini gila ini kata orang. Di mana? Karena orang makin kritis. Di mana tempatnya? Daerah mana ya? Kata Yusuf Mansur di pinggir laut. Pinggir laut mana? Kan nggak mungkin orang punya lapangan terbang di pinggir laut Kalimantan. Gitu. Yang kedua lapangan terbang kan nggak bisa khusus. Emangnya di sini, di California misalnya nih. Di Los Angeles orang punya lapangan terbang khusus. Kata Yusuf Mansur, di mana? Dia nggak bisa jawab. Lalu yang ketiga, yang menjadi kartu Yusuf Mansur yang masih
dan akan bisa dia jual itulah kuburan. Syekh Ali Jabir. Saya yakin benar itu, kalau Syekh Jabir itu bisa bersuara ya, pasti dia nggak akan pernah ridho itu. Dia dijual-jual, ya kan? Lalu Yusuf Mansur mendapatkan uang dari jual-jual kuburannya, cerita-cerita dikarang-karang lah gitu. Lalu dengan cerita itu nanti usaha-usaha real Yusuf Mansur tumbuh berkembang dengan pesat. Kalau beberapa yang lalu tuh kita lihat, oh dia punya ratusan, seratusan gitu. Sekarang udah lebih. Dari mana duitnya? Ini Yusuf Mansur marah nih kalau ditanya begini-begini. Ada yang mengatakan mungkin uang Patreon yang nggak diklaim oleh oleh membernya gitu. Ya mungkin juga. Atau dari tempat-tempat lain yang orang sebelumnya nggak bisa menduga gitu. Atau misalnya nih uangnya dari mana? Jangan-jangan tuh uang jemaah yang ingin terprovokasi oleh Yusuf Mansur ingin membangun masjid di Sevilla, Spanyol gitu. Itu juga nggak boleh ditanyakan. Jadi kartu as Yusuf Mansur itu yang terus akan dia mainkan itulah menjual kuburan. Kalau selawat nampaknya secara ilmiah nggak laku, secara logika tidak terbukti. Pendekatannya pun juga pendekatan yang salah gitu. Terus kalau masuk dia kepada cerita orang-orang tertentu yang akan mendapat mukjizat atau kejadian luar biasa, orang kemenangan bukan ente yang dapat seperti itu, mungkin orang lain. Dan itu bukan untuk jual-jualan untuk dapat duit. Nggak ada tuh para, sebutlah kita yang dekat di sini nih cerita Wali Songo gitu. Mana ada cerita Wali Songo yang penuh masalah dengan cerita duit, nipu sini, bermasalah sini, nggak ada. Atau ulama-ulama kita mana ada tersangkut kasus-kasus duit yang yang dituduhkan orang secara aklamasi gitu. Dia nipu gitu. Nggak ada, saya nggak pernah dengar tuh. Secara aklamasi orang bilang nih pembohong, penipu, nggak ada. Kecuali Sumansur ini. Oh itu di mana-mana. Saya kalau nanya supir taksi itu, waduh ngeri kita nih. Sumpah suruh caci maki aja ke dia itu. Sumansur itu enggak mau tahu juga. Kalaupun dia tahu dia enggak akan berhenti juga gitu. Jadi inilah yang kita lihat kemana Yusuf Mansur, dia mencoba mencari alibi gitu. Dengan memuji sana, memuji sini gitu. Karena sekarang itu dari lingkaran kekuasaan dia sudah tidak punya cantelan. Dia nggak ada pintu masuknya. Sebagaimana yang dia praktekkan pada Pilpres tahun 2019. Waktu ya dekat dia. Tapi kemudian pintunya tertutup. Nggak ada sudah gitu. Orang nggak ada lihat dia juga sekarang udah. Di mudah-mudahan kita lihat dia dalam waktu dekat ini dia akan menemukan apa yang dia tantang selama ini, ya keadilan masyarakat akan terbukti dan akan korban-korban akan mendapatkan hak-haknya yang sudah dizalimi oleh Yusuf Mansur dengan mengalihkan uang-uang sedekah, uang bisnis ke usaha warung steak and shake di mana-mana yang bertebaran di seantero Pulau Jawa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.